Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya M. Putra Perdana. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Banjarmasin kelas 10A Akuntansi dengan nomor absen 8. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran tentang apa itu satu, komunikasi efektif, kedua, komunikasi kantor atau tata hubungan, dan ketiga yaitu bentuk komunikasi kantor. Masuk ke pelajaran pertama, yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif yaitu memberikan informasi atau pengertian yang mudah dipahami oleh orang lain dengan lisan maupun tulisan. Menurut Scott M. Kultif dan Ellen H. Center dalam bukunya yang berjudul Effective Public Relations, dijelaskan bahwa komunikasi dapat efektif dengan memperhatikan 7 faktor atau disebut juga dengan The Seven Communication. 7 faktor tersebut adalah: satu, yaitu kepercayaan atau credibility; yang kedua, perhubungan atau pertalian atau konteks; yang ketiga, kepuasan terhadap isi atau konten; yang keempat, kejelasan atau clarity; yang kelima, kesinambungan dan konsistensi; yang keenam, kemampuan pihak penerima berita; dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu saluran pengiriman berita. Pertama adalah kepercayaan atau credibility, atau yaitu rasa saling percaya antara komunikator dan komunikat. Yang kedua yaitu perhubungan atau pertalian, yaitu situasi dan kondisi lingkungan pada saat berkomunikasi harus dilandasi dengan rasa kebersamaan. Yang ketiga yaitu kepuasan terhadap isi, yaitu kepuasan ini akan tercapai apabila isi berita dapat dimengerti dengan cara respon tanggapan antara kedua belah pihak. Kejelasan atau clarity yaitu proses komunikasi mengandung kejelasan yang meliputi kejelasan isi berita, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dan kejelasan istilah-istilah. Kelima yaitu kesinambungan dan konsisten, maksudnya proses komunikasi harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Yang keenam, kemampuan pihak penerima berita atau pengiriman berita atau pesan harus disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan pihak komunikan. Terakhir, saluran pengiriman berita, yaitu agar komunikasi berhasil hendaknya gunakan saluran-saluran komunikasi yang sudah biasa digunakan dan sudah dikenal oleh umum. Baiklah, kita lanjut kepada pembelajaran kedua, yaitu komunikasi kantor atau tata hubungan. Menurut Charles Reville dalam bukunya yang berjudul Communication in Management, The Theory and Practice of Administrative Communication, yaitu suatu bentuk komunikasi sosial atau antar manusia yang memiliki 5 unsur, yaitu pemberi warta, pihak yang menyampaikan warta, penerima warta, dan tanggapan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang apa syarat-syarat komunikasi kantor atau tata hubungan. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan kepada manusia atas kerja yang telah dilakukannya. Yang kedua yaitu pengembangan kemampuan, yaitu setiap pegawai berhak atas kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, seperti misalnya memberikan dia pendidikan. Yang ketiga, bekerja pada tempatnya, maksudnya seorang pemimpin harus pandai menempatkan pegawainya yang sesuai dengan profesinya. Yang keempat, pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, maksudnya adalah seorang pekerja harus menarik dan penuh tantangan agar pekerjaannya itu penuh dengan gairah dan semangat. Yang kelima, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas, maksudnya seorang pemimpin harus mengakui pegawai atau bawahannya dengan memberikannya kenaikan jabatan atau terima kasih atau tanda jasa. Formalitas yang wajar dalam hubungan kerja, yaitu seorang pemimpin yang baik harus dapat memelihara keseimbangan antara hubungan formal dan hubungan informal. Yang ketujuh, fasilitas yang memadai agar para pegawai betah dengan pekerjaannya dengan fasilitas yang memadai tersebut. Yang terakhir yaitu balas jasa yang setimpal, seperti memberikannya gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Oke, sekarang kita yaitu membahas tentang kegiatan komunikasi terbagi menjadi. Yang pertama yaitu tata hubungan administrasi, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh setiap pegawai mempunyai fungsi atau kedudukannya sebagaimana yang telah dilakukannya. Sedangkan yang kedua yaitu hubungan tata usaha, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam suatu organisasi hanya bersifat informasi dalam aktivitas pekerjaan kantor. Menurut Jesse Dancer dalam bukunya yang berjudul Office Management, sistem komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem komunikasi tertulis, misalnya seperti mengirimkan surat ke kantor pos. Yang kedua, sistem komunikasi lisan, contohnya seperti kita sedang mewawancarai seseorang atau orang yang mewawancarai kita.
Yang ketiga yaitu sistem mekanis atau mechanical system, yaitu komunikasi secara tertulis dari jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi seperti faksimiles atau email. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sistem panggilan staf atau staff location system, dengan cara memanggil pegawainya dengan membunyikan bel atau memanggil namanya sendiri. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada fungsi komunikasi kantor yang terbagi menjadi 4 yang menurut Scott and Michael. Yang pertama yaitu pengawas atau kontrol. Kontrol pengawas ini yaitu komunikator wajib mengendalikan perilaku komunikannya. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah komunikator dapat memotivasi komunikan, demikian sebaliknya. Sedangkan yang ketiga yaitu emosi. Emosi ini adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi seorang komunikator atau komunikan. Yang keempat adalah informasi. Kejadian ini ada dalam komunikasi apabila terjadi peralihan informasi atau pengubahan keputusan. Setelah kita lanjut kepada bentuk komunikasi kantor. Komunikasi kantor ini terbagi menjadi 2 yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Baiklah, yang pertama yaitu kita membahas tentang komunikasi internal. Menurut Slamet Susanto, komunikasi internal adalah semua pesan yang dikirim dan diterima di dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal menurut Onong Ucha Effendi adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dan khalayak di luar organisasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam komunikasi internal. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal, adalah komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication, atau dari bawah ke atas atau upward communication. Yang kedua yaitu komunikasi datar horizontal, adalah komunikasi mendatar atau sejajar antar anggota staf, pegawai dengan pegawai, dan sebagainya, misalnya pemimpin dengan pemimpin. Sekarang yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Menurut Ike Wusanton menyatakan bahwa komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung antar pegawai pada tingkat kedudukan, tugas, atau fungsi yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu komunikasi dari organisasi kepada khayalat. Pada umumnya komunikasi ini bersifat informatif. Komunikasi dilakukan sedemikian rupa sehingga khayalan merasa ada keterlibatan. Yang kedua yaitu komunikasi dari khayalat kepada organisasi. Maksudnya, komunikasi dari khayalat kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Baiklah, sampai di sini saja video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Oke, see you next time. Goodbye.